Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Belajar Bareng Andi Ensil. Kali ini kita akan belajar tentang hikayat atau disebut juga dengan cerita rakyat. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan karakteristik hikayat. Teman-teman belajar bareng Andi Ensil, saat kamu mendengar kata hikayat, hal yang langsung terlintas pasti cerita tentang istana raja dengan tokoh, para prajurit, dan unsur-unsur pembangun lainnya. Tidakkah kamu berpikir seperti itu? Hikayat merupakan salah satu jenis cerita yang berkembang di Indonesia. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, negara-negara yang masih serupun dengan Indonesia pun seperti Filipina, Thailand, Brunei, Malaysia juga memiliki jenis cerita ini. Pengertian hikayat menurut Ali dan Alwi dalam Kemal 2014 mengatakan bahwa hikayat secara umum merupakan cerita sejarah atau sebuah bentuk dari kesusastraan Melayu Aceh. Jika melihat dua penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hikayat merupakan cerita yang berasal dari masa lampau, kemungkinan besar mengenai kerajaan yang ada di Indonesia. Coba teman-teman perhatikan lagi kedua definisi tersebut. Terdapat kata sastra lama dan cerita sejarah untuk menjelaskan mengenai hikayat. Hal yang perlu digarisbawahi selanjutnya adalah kata Melayu. Jadi, untuk memudahkan kamu mengingat definisi hikayat, cukup ingat 3 kata kunci tersebut ya, yaitu kata sastra lama dan cerita sejarah, kemudian kata Melayu. Jadi ingat 3 kata tersebut ya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Hikayat dapat berfungsi sebagai cerita penghibur, atau pada masa itu disebut sebagai pelipur lara. Contohnya seperti hikayat Hang Tuah yang bercerita mengenai perjalanan seorang prajurit. Di dalamnya terdapat cerita yang membuat pendengarnya akan merasa hanyut. Ada pula hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu, seperti silsilah kerajaan. Ada pula hikayat yang ditulis dengan jalan cerita yang dibuat-buat, pesanan raja untuk membuat para musuh takut karena seolah-olah kerajaannya adalah yang paling perkasa. Hal ini biasanya untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh. Kemudian kita akan belajar tentang karakteristik hikayat. Yang pertama, kemustahilan. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak diterima nalar. Contoh, bayi lahir disertai pedang dan panah. Seorang putri keluar dari gedang. Kemudian yang kedua, anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Yang ketiga, kesaktian. Seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Contohnya, Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau. Kemudian yang keempat, istana sentris. Hikayat sering bertema dan berlatar kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak
sang raja. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Yang kelima, arkais. Bahasa yang digunakan sudah lampau, jarang dipakai, atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini. Contoh, hatta, maka, kita, upeti, bejana. Kemudian, nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama yaitu moral, akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Yang kedua, agama, kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Yang ketiga, sosial, relasi antar manusia. Dan yang terakhir, budaya, adat istiadat atau kebiasaannya. Nah, sampai di sini kalian semua saya rasa paham ya. Untuk pembelajaran selanjutnya masih tentang hikayat. Nah, kalian pelajari dulu tentang pengertian hikayat, karakteristik hikayat, dan nilai-nilai di dalam hikayat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 口寄せの術